Air bersih menjadi kebutuhan dan prioritas utama masyarakat yang harus dipenuhi. Air bersih ini digunakan masyarakat dalam semua aktivitas kehidupan. Biasanya masyarakat memperoleh air bersih melalui PDAM yang dikelola secara khusus dengan sumber mata air berasal dari Sungai Musi. Namun, saat terjadi bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan, kebutuhan air bersih sangat diperlukan warga, mengingat air menjadi kebutuhan yang krusial. Sudah. Alasan inilah memotivasi siswa SMK untuk melakukan inovasi sistem pengolahan air bersih dengan menggunakan energi surya. Ini? Air bersih menggunakan bahan baku atau sumber air limbah yang terdapat di lingkungan sekitar. Sehingga air limbah ataupun air dari selokan dapat diolah menjadi air bersih melalui sistem water treatment. Pegang. Air kotor yang terdapat di lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih melalui filter yang hanya digunakan untuk mandi dan mencuci. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau misalnya pengukuran tidak tepat, Berarti di dalam. Sini, masuk sini. Buat teh. Jadi kan kaki baru kita
acetylene kan setelah jadi baru T stop keran. Bahan yang digunakan untuk filter air, pasir kasar, pasir halus, dan bola karbon. Air bersih ini begini, masyarakat Sumatera Selatan kan membutuhkan ini. Sekolah kita SMK Negeri 2 Palembang ini adalah sekolah teknologi. Nah, sekolah teknologi pasti perlu ada inovasi-inovasi tertentu. Bapak Gubernur Sumatera Selatan juga melalui Dinas Pendidikan memberikan tantangan bagaimana siswa-siswi yang ada SMK yang ada di Sumatera Selatan bisa membuat inovasi, salah satunya adalah membuat air bersih. Oleh karena itu siswa dan guru kita tertantang untuk mewujudkan itu dan mendukung program Dinas Pendidikan, program sekolah kita. Maka kita ada ide yang kita gali dari siswa-siswi maupun guru kita, maka membuatlah yang namanya water treatment atau pengolahan air bersih. Sistem pengolahan air bersih memerlukan berbagai perlakuan khusus dan dapat memfilter air kotor menjadi air bersih secara otomatis. Sampai ke Mesin pengolahan air dirancang secara khusus dan terpadu dengan menggunakan energi surya, sehingga dapat dibawa ke lokasi yang membutuhkan air bersih, seperti saat terjadi bencana alam, banjir, dan tanah longsor. Tembus ya buat jalan dulu. Enggak tembus. Enggak pakai. Nah, pakai ini buka dulu. setengah kan? Iya, Mas. Siswa termotivasi untuk membuat mesin pengolahan air bersih guna membantu para korban bencana ataupun warga yang kesulitan air bersih, terutama warga yang tinggal di pelosok desa. Ya, jadi prosesnya itu dari air yang pertama, air yang keruh, berminyak dan berbau. Terus difilter atau disaring menjadi air yang jernih, tidak berbau dan tidak berminyak, sehingga bisa digunakan untuk mencuci tangan dan sebagainya. Dan catatan ini proses filteringnya itu belum bisa untuk diminum, jadi hanya untuk mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian ada bagian-bagian dari drum yang memfilter air ini. Pertama kami menggunakan 3 bahan.
pertama pasir halus, pasir kasar, kemudian bola karbon. Bola karbon itu diletakkan di bawah drum, kemudian pasir kasar diletakkan di atas filter, kemudian di atas pasir kasar ada pasir halus. Itu saja komponen dari filter air tadi. Berbekal teknologi, siswa SMK Negeri 2 ini mampu membuat mesin pengolahan air bersih dengan menggabungkan ilmu yang diperoleh dari masing-masing jurusan dan dikerjakan secara bersamaan. Puterkannya, orang ini. Puternya. Terus tadi ini itu kan dikasih lem lagi, kasih lem pipa. Ini kan cuma ini baik. Oh iya. Pemotongan pipa dan mengelas merupakan hal yang sulit dilakukan karena memerlukan teknik dan ketelitian dalam segi ukuran. Di sini proses pertama itu kita pengukuran dulu dari segi tinggi lubang yang akan dibuat kan. Dari tong itu harus mengukur jaringan tinggian pasir kan, sama tong yang dibuat lagi. Ada pompa kayak gitu. Memotong pipanya itu pengukurannya harus tepat ya. Soalnya tidak boleh ada yang tinggi, ada yang rendah. Mungkin akan dikembangkan lagi karena ini sudah ada support dari Menteri Pendidikan, sudah ada dorongan untuk membuatnya, memperluasnya. Keterampilan siswa membuat mesin pengolahan air bersih adalah salah satu terobosan bagi sekolah menengah kejuruan yang mencetak siswa yang terampil dan siap pakai. Keberhasilan siswa SMK Negeri 2 membuat mesin ini berkat bimbingan para guru di lingkungan sekolah, serta keingintahuan yang kuat dari siswa itu sendiri. Yang itu keluar dulu. Itu dikeluarkan dulu.
ada di depan. Yang itu. Pas lah ini. Tahan, sini. Di sini berapa? 4. 12 di sini. Jangan. Secara otomatis, air kotor dapat dirubah menjadi air bersih melalui sistem sirkulasi air yang efisien dan terukur. Sistem sirkulasi air dengan energi surya membantu pengolahan air kotor yang ada di lingkungan sekitar menjadi air bersih dan dapat digunakan untuk mandi dan mencuci. Berawal dari ide siswa, dia berbicara, menceritakan hal-hal, ada suatu alat barangkali kata dia kan, oke kalau begitu coba kita bagaimana akan kita wujudkan yang disebutkan alat oleh karena dari siswa tadi. Kami memberikan arahan kepada kalau memang iya dalam sistem pengolahan air ini pada umumnya secara konvensional kan masyarakat dapat juga mengolah air. Tapi mungkin kami berpikiran bagaimana nanti sistem daripada pengolahan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana nantinya pengolahan air ini menjadi lebih unggul daripada sistem secara konvensional, yang mana kami berpikiran secara umum masyarakat biasanya dalam pengolahan air itu kan akan terjadi pembongkaran. Kami mencoba bagaimana sih agar supaya nanti dalam prakteknya, dalam penggunaannya secara otomatis dapat melakukan istilahnya pembersihan kembali dari saringan itu menjadi lebih simpel, efisien, dan tidak terjadi pembongkaran dalam jangka waktu yang cepat. Terciptanya mesin pengolahan air bersih dapat membantu ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang berlokasi di daerah terpencil ataupun daerah yang terkena bencana. Mesin pengolahan air bersih ini bisa dibawa kemana saja. Karena bentuknya yang cukup sederhana, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Adanya mesin pengolahan air bersih dapat membantu pemerintah setempat sekaligus menyediakan air bersih bagi masyarakat. Sampai ke itu ya. Yang kabel itu. Oh, dikit-dikit. Masih tunggu.
Keterampilan dan keahlian yang dimiliki siswa SMK Negeri 2 Palembang akan menginspirasi siswa lain di Sumatera Selatan, bahkan Indonesia. Inovasi siswa SMK ini membuktikan siswa SMK bisa dan siap mandiri di tengah masyarakat. Sesuai moto SMK Bisa.